Halo guys, jadi hari ini aku mau sharing sesuatu yang menurut gua ini sangat penting buat gua untuk sampaikan karena saat pertama kali gua ngalamin, gua ngerasa kayak yang orang bilang penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi gue pengen banget adik-adik gua, generasi-generasi muda, teman-teman yang masih punya orang tua, yang masih punya bokap nyokap, berbahagialah, semangat untuk cari uang untuk bahagiain orang tua. Karena gue menyadari ternyata setelah nggak ada orang tua, setelah kehilangan orang tua, gue baru sadar gitu kalau sebenarnya itu penting saat kita masih ada orang tua untuk terus punya semangat juang itu, yaitu tentang ketika kita ada orang tua, hidup seberat apapun, saat kita cari uang sesusah apapun, sekeras apapun, at least kita ada orang tua gitu, yang secara nggak sadar itu yang bikin kita semangat terus untuk ngelawan beratnya hidup gitu. Jadi saat waktu gue kerja, gue kan jadi marketing di bank gitu. Gue kan waktu gue kerja di satu bank, gue perform, terus ditawarin lah si bank B berikutnya. Terus karena gue perform, pokoknya ada aja HR di bank C atau bank manapun, kalau kita perform, dia akan telepon kita untuk nawarin kita gaji yang lebih tinggi dan move ke tempat dia dengan target yang lebih tinggi. Jadi waktu gue kerja di bank saat itu, gue pindah sampai ke 4 bank, target gue kan makin gede ya. Terus saat itu gue ngerasa pusing untuk kejar target berat, tapi kayak karena kita kerja buat orang tua, kirim uang, rasanya tuh kita tahu kalau kita untuk terus kerja keras untuk dapetin uang gitu. Tapi saat lu nggak ada orang tua lu, saat lu nggak ada saat nyokap gue meninggal gitu, gue berasa banget sih kayak nggak ada lagi tujuan hidup gue gitu, nggak ada lagi semangat untuk kerja keras, atau kerja lu pusing banget banting tulang karena lu nggak tahu untuk siapa duit itu lu bekerja gitu. Gue nggak tahu sih apakah semua orang itu sekuat itu merasakannya gitu, karena gue ngerasa kita orang Asia yang tumbuh di Asia, khususnya Indonesia gitu, khusus sebenarnya spesifiknya lagi Chinese, Cindo gitu, yang dimana kita diajarkan berbakti kepada orang tua gitu. Karena begitu orang tua membesarkan kita, terus kita juga harus saat kita bekerja kita harus ngerawat orang tua gitu. Gua saat itu ngerawat orang tua gua saat dia sakit, kok obatin gitu. Tapi gue sempat merasa stres sih waktu ada nyokap dia sakit. Gue harus sementara fokus target, tapi ternyata lebih stres lagi saat nyokap udah meninggal. Gue tetap kerja di bank, kejar target. Saat itu gue ngerasa gue nggak bisa kerja lagi karena harapan gue untuk berjuang, dan rasanya gue kerja, ngapain sih kerja capek-capek buat siapa gitu. Atau sebenarnya buat diri gue kayak udah cukup gitu. Enggak cukup yang gimana sih, enggak kaya juga, cuman kayak bisa makan gitu. Kayak gue kerja yang gak usah pusing juga, gue bisa makan, kerja yang lebih levelnya lebih rendah gitu istilahnya, atau penghasilan lebih rendah, gue bisa survive juga. Tapi saat ada orang tua gue ngerasa kayak seberat apapun hidup ini gue bisa gitu, gue bisa lewatin. Tapi setelah nggak ada, gue ngerasa susah banget ngelewatin. Pusingnya ngejar target, pusingnya ditekan sama atasan, terus ngerasa kalau ada duit beli apa ya gitu. Jadi menurut gua penting banget untuk sampein ke teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita ada orang tua, memang kita kerja capek, kita ngerasa kayak kenapa sih gua harus banting tulang untuk keluarga, kenapa sih gua harus jadi tulang punggung gitu. Tapi ternyata kalau sadarin, jadi tulang punggung itu adalah anugerah, salah satu anugerah yang nggak semua orang bisa, nggak semua orang punya hati untuk melakukan itu. Tapi setelah maksud gua orang tua itu tahu kita kerja keras gitu, dia selalu doain untuk kita. Kan saat gue punya orang tua kan gue kayak nggak memprioritaskan keperluan pribadi gue, jarang beli baju, jarang beli yang apa yang gue suka gitu. Sampai adik gue bilang, terus sekali-kali belilah barang yang lu suka, belilah baju gitu, jangan mikirin keluarga terus. Gue sadarin bahwa sebenarnya kalau ada orang tua, lu udah bener prioritasin mereka. Ada keluarga yang susah, kita bantu keluarga kita gitu. Sebelum bantu orang lain, kedua kita bantu diri kita, keluarga kita gitu. Tapi ternyata pada saat nggak ada orang tua kita, banyak banget waktu, uang yang kita bisa pakai untuk diri kita sendiri.
prioritas kita misalnya mau untuk pacar, jalan-jalan, menabung lainnya, mungkin juga berkat doa orang tua kita gitu, sehingga kita rasanya meskipun nggak ada mereka, kita jalannya semua dipermudah gitu. Gua ngerasa itu anugerah sih yang Tuhan kasih ke gua, sehingga mungkin nggak semua anak dapat kesempatan untuk melakukan itu gitu. Karena mungkin gue waktu itu kan bawa nyokap gue tinggal di Jakarta sama gue take care, gue kasih uang gitu. Mungkin ini nggak dilakukan sama semua saudara gue bisa punya uang atau kesempatan untuk merawat gitu. Sampai ada di satu biaya sakit nyokap gue, dia sakit gagal ginjal gitu. Biaya pengobatannya tuh mahal, karena makin lama makin mahal. Jadi 1 bulan gaji gue itu cuma untuk bayarin 1 bulan untuk pengobatannya dia. Gue sempet stres banget gitu. Tapi ternyata saat itu tuh gue berjuang untuk dapetin uang tuh juga kayak semangatnya tuh luar biasa, karena orang tua sakit kan, karena kebutuhan rumah tangga, karena kebutuhan keluarga kita gitu. Saat ini lu yang masih punya, kerja keras lah, jadilah tulang punggung, karena ada waktunya tugas kita selesai. Apapun yang semua lu lakukan, yang lu kejar akan jadi lancar, mimpi lu tercapai satu persatu. Tapi ada yang hilang, memang lu gak bersama orang yang sayangin, dia gak melihat kebahagiaan yang lu dapat. Tapi it's okay, at least your time with your parents is beautiful, you have it already. Lu gak kehilangan semua itu. Itu sih adik-adikku yang gue pengen kasih tahu. Jangan ya dek, jangan kamu prioritaskan orang tuamu yang masih hidup saat ini. Thank you, I love you guys. Happy Mother's Day and happy Father's Day soon. Thank you, God bless you.